Panjenengan aslinya dari mana? Sragen. Asli Sragen. Nggih. Mas siapa? Irman. Mas Irman. Irman Sragen. Tadi itu keponakannya. Nggih. Tadi berangkat langsung dari Sragen. Nggih. Nggih. Ada WhatsApp saya. Ada. Tapi sampai sekarang saya belum pegang HP. Saya megang HP-nya itu nggak ada kartunya itu. Khusus buat rekaman video. Kalau yang ada kartunya di dalam. Jadi saya belum tahu WA-nya bagaimana. Google Map. Minta Google Map. Wong tinggal ketik aja di Google Map Pesanggerahan Pesona Jagat Alit. Kan langsung muncul. Mas siapa? Irman. Irman. Bagaimana Mas Irman? Bagaimana? Bagaimana jauh-jauh dari Sragen ke sini? Ini dulu saya pernah ikut perguruan pedang mas yang mempelajari sedulur papat 5 panzer. Selama kurang lebih 10 tahun. Oh. Terus perguruan perguruan pedang mas. Saya pernah dengar itu. Apa dari lereng Lawu? Nggih, laku-lakunya gitu. Ya. Itu sejarahnya kitabnya dari Kanjeng Syekh. Jadi guru saya itu Kanjeng Syekh siapa? Syekh ini banyak. Oh, Kanjeng Syekh Siti Jenar. Muridnya tunggal. Terus sudah membentuk kekadangan, terus terjadi fitnah. Akhirnya kitab itu ditutup. Terus buka lagi Naga Hitam. Jadi sebenarnya kitabnya namanya Wisnu Aji. Terus di Naga Hitam kitabnya sebenarnya Nogo Seketi. Notorogo Sejatining Kawula eling marang Gusti. Terus akhirnya bubar lagi. Banyak yang nggak kuat. Saya merantau di Kalimantan. Terus ya istilahnya saya buka pengobatan, mijat-mijat gitu. Itu kan di perguruan narik tuh nggak boleh. Mungkin saya penjelasan ketemunya di sini. Kena istilahnya kena karma. Dulu saya ini gemuk, bobot saya itu kurang lebih 90-an. Habis itu di Kalimantan saya minum air putih aja nggak bisa diperiksa di mana-mana, nggak bisa. Nggak ada obatnya. Diperiksa nggak ada yang sakit. Bingung dokter-dokter. Wah, ini di dokter dibawa ke Jawa di rumah sakit bedah ini nanti. Saya di dokter pun diperiksa nggak ada apa-apa juga. Saya tahu, oh ini ya pelaku saya seperti ini. Saya ketemu yang bimbing saya dulu, terus ditemukan di Paugeran, tapi di situ saya pernah didhawuhi langsung dari Kanjeng Syekh, tapi lewatnya guru saya itu disuruh puasa melek ing wengi, ngoten weton saya, anak saya, istri saya. Tapi pada saat itu belum ada perubahan sedikit aja. Terus sedikit-sedikit saya menata diri saya, menata-nata gitu. Enggak, tadi panjenengan mengatakan murid tunggal ya. Murid tunggalnya Syekh Siti Jenar. Siapa itu? Nama asli, nama rogonya iya.
Budi Laksana. Budi Laksana. Di tatanan Kanjeng Romo panggilannya. Kalau setahu saya murid tunggalnya Sasiti Jenar itu Mahesa Jenar. Setahu saya. Ini yang masih hidup. Iya. Enggak, maksudnya murid tunggalnya Sasiti Jenar itu Mahesa Jenar. Mahesa. Iya, Mahesa Jenar. Nah, Mahesa Jenar ini yang punya padepokan. Terus ada lagi, tapi itu sistemnya nyuri. Jadi setiap kali Sasiti Jenar itu medar, lah dia itu nguping dari kejauhan. Tapi bisa jadi orang hebat. Lah wajahnya mirip dengan Sasiti Jenar, mirip. Nah, ketika Sasiti Jenar mangkat, lah dia membo jadi Sasiti Jenar tapi berbuat onar. Nah, berbuat onar itu dia juga pakai nama itu. Syekh Lemah Abang pakainya nama Syekh Lemah Abang, itu ada caranya. Mungkin itu murid tunggal dari Mahesa Jenar mungkin. Nah, kalau Sasiti Jenar santrinya banyak. Maksudnya yang mewarisi ilmu-ilmu kesaktiannya itu adalah Mahesa Jenar. Gitu. Tapi itu juga tidak dibuka seperti, jadi hanya orang-orang tertentu yang tahu. Seperti saya dulu pernah bikin nasihnya, jadi saya dekat, jadi saya tanya-tanya, itu saya dikasih tahu. Ya mungkin reinkarnasi atau mungkin mungkin reinkarnasi atau bagaimana mungkin dengan wujud yang sekarang. Nama perguruannya Pedang Emas, Pedang Hitam, Wisnu Aji. Kok sedulur papat Kalimo Pancer ya? Yang dipelajari. Kok bukan Kanuragan? Kanuragan itu. Itu yang digali sedulur papat Kalimo Pancer. Bumi, ilmu bayu. Berarti ada permainan pedang kan? Kalau pedang enggak. Nah, wong judulnya Pedang Emas. Itu sekedar nama untuk kamuflase aja secara umum. Waduh, itu kurang tepat itu. Harusnya jangan pakai pedang. Kalau pedang itu berarti ilmu pedang. Tapi baguslah. Nah, kemudian dengan pengalaman itu, langkah panjenengan selanjutnya? Istilahnya di situ penuh sanepan. Jadi Notorogo yang sebenarnya itu bagaimana? Ya, saya menata ragai, perkiraan kan memperkira sendiri-sendiri semua. Wah, Notorogo, rumansa kula wis Notorogo kok isih ngene ngoten. Nah, terbukanya setelah mengikuti video jenengan, Notorogo itu seperti ini, dengan kesadaran hidup ngoten iki. Notorogo yang sebenarnya. Enggak gitu. Siapapun panjenengan, jika di perguruan atau di padepokan atau di pesanggrahan atau di pesantren mendengar istilah rogo, nah ini berarti tentang bahan dan asal usul rogo. Nah, kalau mendengar istilah jiwa, nah berarti tentang bahan dan asal usul jiwa. Itu yang ditoto. Tapi bagaimana bisa noto? Lawang bahannya raga ndak tahu,
asal usulnya raga ndak tahu, bahannya jiwa ndak tahu, asal usulnya jiwa ndak tahu. Nah, maksudnya itu seperti itu. Jadi sanepane rogo itu berarti mengulas tentang bahan dan asal usul rogo. Artinya yang ditata itu itunya, bukan rogonya ya. Bahannya dan asal usulnya itu loh yang ditata, bukan rogonya. Nah itu suruh nyari sendiri. Suruh puasa setiap suro itu 40 hari terus. Gentur, tapi kok sampai 90 lebih bobotnya jenengan? Iya, saya dulu nggak sering makan sedikit aja masih gemuk. Jarang makan tapi gemuk. Itu. Lanjut, langkah panjenengan bagaimana setelah itu? Ke sini nih. Iya, namanya maksudnya setelah dengan semua pengalaman itu kan jenengan menyimpulkan, oh di sini, oh begini menurut Pak Web kan gitu. Nah, lah terus langkah jenengan gimana terus selanjutnya? Ingin memperbaiki diri. Ingin memperbaiki diri, ingin melanjutkan pelajaran kan maksudnya kan gitu kan? Ingin melanjutkan pelajaran setelah mengetahui apa yang saya informasikan itu adalah terkait tentang sedulur papat kalimo pancer, dan mungkin penjelasannya panjenengan lebih mudah memahami. Nah, sehingga jenengan ingin melanjutkan pelajaran itu. Tapi di sini ngono ta. Masa aku sih ngomong. Ya enggak apa-apa. Yang penting jangan salah paham. Karena di sini bukan perguruan seperti masa lalu panjenengan, bukan padepokan. Dan di sini bukan belajar tentang ilmu sedulur papat kalimo pancer, bukan ya. Bukan mempelajari, bukan mengkaji, apalagi mempraktekkan ilmu sedulur papat kalimo pancer, bukan. Juga bukan tentang ilmu-ilmu lainnya, tentang kebatinan, tentang agama, tentang kejawen, tentang adat tradisi, tentang politik, tentang organisasi, bukan semua itu. Nah ini jenengan salah paham enggak ini? Nah menurut panjenengan, apa yang sedang saya kaji bersama Poro Kadang, apa yang sedang saya praktekkan bersama Poro Kadang itu apa coba? Menurut panjenengan? Mempelajari tentang hidup. Mempelajari tentang hidup. Ya berarti tidak salah paham kalau gitu ya. Jadi jangan minta sakti loh ya. Semeleh masalah kanuragan. Nah selanjutnya, setelah panjenengan tersentuh ingin ikut mengkaji dan mempelajari, panjenengan sudah melakukan dasar-dasarnya apa belum? Sampun. Kunci the power level 1, kunci the power level 2, kunci the power level 3, sudah. Ya siap. Bagus kalau gitu. Mantap, saya suka itu. Paham enggak penting. Yang penting sudah menyelesaikan dasarnya dari rumah itu saya seneng banget. Karena apa? Karena saya bisa membantu mempersingkat waktunya gitu loh. Mempersingkat waktunya. Bagus. Boleh, yang penting panjenengan tidak salah pahamnya ya, bahwa ini adalah tentang hidup, bukan selain tentang hidup. Dan sesungguhnya hidup itu melampaui segalanya, termasuk ilmu kesaktian, ilmu kanuragan itu sudah terlampaui oleh hidup, tapi bukan tentang ilmu gitu ya, bukan tentang ilmu. Walaupun kita bisa berilmu, tapi bukan tentang ilmu, melainkan tentang sang penggerak dan penggerik ilmu. Ilmunya nomor 90 itu. Nah kalau panjenengan pernah mengulik
pemahaman-pemahaman tentang Syekh Siti Jenar, entah itu melalui siapapun, pasti mudah memahami informasi dari saya. Karena mirip-mirip. Tapi bukan ajaran Syekh Siti Jenar lo ya. Kalau ajaran Syekh Siti Jenar itu manunggaling kawula Gusti. Nah, ini masih ada 2 tahap lagi. Pertama, manembahing kawula Gusti. Ini ada perguruan-perguruannya ada. Zaman dulu. Yang kedua, manembahing kawula Gusti. Yang ketiga, manunggaling kawula Gusti. Nah, ini Syekh Siti Jenar ini yang ketiga ini ya. Masih ada lagi. Sampurnaning kawula Gusti. Sampurnaning kawula Gusti. Dan yang sedang kami kaji di sini, sampurnaning pati lan urip. Jadi kawula Gusti itu terlampaui. Jadi ada 4 nih yang terlampaui ya. Manembahing kawula Gusti, manunggaling kawula Gusti, leburing kawula Gusti, sampurnaning kawula Gusti lan sampurnaning pati lan urip. Jadi 4 ya, ada 4 tahap yang terlampaui. Semuanya ini ilmu-ilmu kuno semua, ilmu-ilmu kuno. Tapi Syekh Siti Jenar itu ada di tahapan ketiga loh ya. Ada di ketahapan. Jadi manunggaling kawula Gusti itu ada di tahapan ketiga. Sebagai pemula, mungkin panjenengan punya pertanyaan agar tidak mengalami ketidakmengertian yang tidak menutup kemungkinan bisa membingungkan karena tidak ngerti kan. Nah, barangkali punya pertanyaan, saya persilakan untuk bertanya. Sementara ini belum. Kenapa? Kenapa belum? Ini untuk yang sedang menekung dari Gunung Kidul. Oh, ada yang baru, Pak. Panjenengan dari mana, Pak? Kalimantan. Dari Kalimantan. Bapak siapa? Bapak Sucipto. Sucipto Kalimantan. Asli Kalimantan apa? Anu kelahiran Kediri, cuma Kediri. Kalimantan sudah berdomisili di sana. Oh, merantau apa trans? Keluarnya merantau, Pak. Merantau. Tahun 79. Tahu. Sekarang sudah jadi warga di sana. Asli Kediri. Oke, sudah jadi warga di sana di Kalimantan. Oh, sebentar lagi yo rame. Sama ya. Nah, apa Istana Presiden Rono rame kan? Celak. Caket. Sama Rindan ini. Sama dekat. Antara Balikpapan sama Samarinda itu pertengahan. Iya. Sucipto, Pak Sucipto. Pripun Pak Sucipto? Jauh-jauh ini dari Kalimantan. Dari sini juga, Pak. Masalah sini tadi kan yang jelas itu kepinginnya itu apa mengenalin itu. Enggak. Enggak tolong seperti ini Pak. Enggak. Tahu saya dari YouTube. Iya. Putra Roma Channel apa Ngaji Roso? Putra Roma Channel. Enggak. Ada sudah lama jenengan nyimak YouTube saya. Mulai bulan 2. Mulai bulan 2 tahun 2002. 2002 bulan 2 ya, lumayan lah, banyak pemahaman lah ya, tapi tidak salah paham kan dengan apa yang saya informasikan. Ya. Jadi jangan sampai ini dari Kalimantan bagaimana caranya
ngadepi ilmu magicnya orang Dayak. Nah, ini berarti salah paham ini kalau seperti itu. Enggang apa? Kalau ingin nih dulu Pak. Pak sama ke saya dari Samarinda mau masalah apa ya? Mau persanggalan dulu. Oh, ya panjenengan yang WA itu ya. Nggih. Pak Sucipto sudah melakukan dasarnya di rumah. Sampun. 3 level yang saya maksud tadi. Ya, mantap, bagus ya. Mungkin Pak Sucipto punya pertanyaan sebelum laku. Ini tadi sudah apa, langsung laku atau istirahat dulu tadi? Langsung laku. Oh, mantap sekali. Barangkali punya pertanyaan Pak Sucipto. Monggo, supaya nggak penasaran. Kalau YouTube kan nggak bisa ditanya Pak Sucipto. Nah, atasnya sering-sering nonton YouTube, atasnya ya ada pahami lah. Banyak pahamnya. Jadi nggak punya pertanyaan. Wah, kalau gitu YouTube saya dibuat bingung saja ya, supaya banyak pertanyaan. Nah, kalau dibuat jelas nggak ada yang bertanya, itu paham kabeh. Mantap Pak Sucipto, mantap. Mungkin bagian ini nih yang belum saya informasikan secara detail ya. Dan malam ini akan saya informasikan secara detail. Jawaban ini jikalau ada yang bertanya, Pak Web, caranya menggunakan kesadaran ketika kita melakukan patrap samadhi itu bagaimana? Kalau tentang cara menggunakan kesadaran di luar patrap samadhi kan sudah jelas tuh, udah banyak videonya, yaitu kesadaran digunakan untuk menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan di setiap saatnya. Artinya kan udah cetok, udah jelas itu. Ya, mungkin yang belum terlalu jelas adalah teknik atau cara menggunakan kesadaran ketika sedang melakukan patrap samadhi. Sebenarnya kalau panjenengan mau jeli di dalam mengkaji wahyu pancagaib dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, kejawab pertanyaan tadi itu sebenarnya kejawab. Tahu. Artinya itu tahu. Paham dan mengerti teknik atau caranya menggunakan kesadaran ketika kita sedang melakukan patrap samadhi. Detail rincinya, wahyu pancagaib tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri. Wahyu pancagaib tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri. Tersebut kunci, paweling, asmo, mijil, dan singkir. Itu wahyu pancagaib. Kunci, paweling, asmo, mijil, singkir itu adalah wahyu pancagaib. Lah, sejatinya wahyu pancagaib ini adalah sedulur papat kalimo pancernya seluruh manusia hidup. Yaitu mutmainah, aluamah, amarah, mutmainah, aluamah, hidup, amarah, dan supiyah. Lah, wahyu pancagaib yang tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri. Ini memiliki
sikap dan sifat sendiri-sendiri. Ibu Erlin tolong sini. Kalau tidak patrap samadi ke sini kan sedang kadangan. Ini pemahaman buat panjenengan. Wahyu panca gaib yang tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri tadi. Masing-masing ini memiliki sikap dan sifat. Lah, sikap dan sifatnya wahyu panca gaib atau sedulur papat kalimo pancer ini yang sering saya katakan sebagai wahyu pancalaku atau iman. Jika sikap dan sifatnya wahyu panca gaib atau sedulur papat kalimo pancer ini kalau diterapkan secara masing-masing maka menjadi sebagai berikut. Kunci adalah mutmainah. Sikapnya manembahing kawula Gusti. Sifatnya pasrah kepada Gusti. Yang kedua, paweling. Paweling adalah aluama. Sikapnya manunggaling kawula Gusti. Sifatnya menerima keputusan Gusti. Yang ketiga, asmo adalah hidup. Sikapnya leburing kawula Gusti. Sifatnya mempersilahkan kuasa Gusti. Yang keempat adalah mijil. Mijil adalah amarah. Sikapnya sampurnaning kawula Gusti. Sifatnya merasakan kenyataan Gusti atau kasunyataning Gusti. Yang kelima, singkir. Singkir adalah supiyah. Sikapnya supiyah sampurnaning patilan urip. Sifatnya menebar kesadaran rasa cinta kasih sayangnya Gusti. Nah, kalau kita jeli mengkaji ini, ketemu pertanyaan tadi, Pak Web, bagaimana teknik, bagaimana caranya menggunakan kesadaran ketika kita sedang melakukan patrap samadi. Nah, kalau kita jeli mengkaji ini ketemu jawabannya. Bahwasanya dikarenakan, misal contoh, bahwasanya dikarenakan kunci atau mutmainah sikapnya adalah manembahing kawula Gusti, berarti rasa perasaan kita ketika sedang melakukan patrap kunci adalah manembahing kawula Gusti. Rasa dan perasaan kita itu adalah rasa dan perasaan manembahing kawula Gusti. Dikarenakan kunci atau mutmainah sifatnya adalah pasrah kepada Gusti, berarti kesadarannya kan kesadaran pasrah kepada Gusti. Begitu juga ketika kita melakukan patrap paweling. Dikarenakan paweling atau aluamah sikapnya adalah manunggaling kawula Gusti, berarti ketika kita sedang melakukan patrap paweling, rasa dan perasaan kita adalah rasa dan perasaan manunggaling kawula Gusti. Sedangkan kesadarannya dikarenakan paweling atau aluama sifatnya adalah menerima keputusan
Gusti, berarti kesadarannya kan kesadaran menerima keputusan Gusti. Begitu juga selanjutnya. Jadi munculnya pertanyaan, bagaimana cara atau teknik menggunakan kesadaran ketika sedang melakukan patrap samadhi karena kurang jeli di dalam mengkaji apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Begitu juga ketika kita menyebut asmo. Asmo adalah hidup. Sikapnya asmo, sikapnya hidup adalah leburing kawula Gusti. Berarti ketika kita menyebut asmo, keadaan kita, rasa dan perasaan maksudnya, rasa dan perasaan kita itu adalah rasa dan perasaan leburing kawula Gusti. Lah dikarenakan asmo atau hidup sifatnya adalah mempersilahkan kuasanya Gusti, berarti kesadaran kita ketika menyebut asmo ini adalah kesadaran mempersilahkan Gusti. Begitu juga ketika kita sedang melakukan patrap mijil. Dikarenakan mijil atau amarah, sikapnya adalah sampurnaning kawula Gusti, berarti ketika kita sedang melakukan patrap mijil, rasa dan perasaan kita itu adalah rasa dan perasaan sampurnaning kawula Gusti. Selanjutnya, dikarenakan mijil atau amarah sifatnya adalah merasakan kenyataan Gusti, berarti ketika kita patrap mijil atau membaca bacaan mijil, kesadaran kita itu adalah kesadaran merasakan kasunyatane Gusti. Begitu juga ketika kita sedang melakukan patrap singkir. Singkir atau supiyah sikapnya adalah sampurnaning pati lan urip. Berarti ketika kita sedang melakukan patrap singkir atau membaca bacaan singkir, keadaan kita atau rasa dan perasaan kita adalah rasa dan perasaan sampurnaning pati lan urip. Selanjutnya, dikarenakan singkir atau supiyah sifatnya adalah menebar kesadaran rasa cinta kasih sayangnya Gusti, berarti ketika kita sedang melakukan patrap kunci dan membaca bacaan kunci, kesadaran kita itu adalah kesadaran menebar cinta kasih sayang Gusti. Sebenarnya secara tidak langsung saya juga sudah menjelaskan tentang ini. Namun dikarenakan ketika mengkaji tentang apa dan bagaimana wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku kurang jeli sehingga tidak paham, masih punya pertanyaan tentang bagaimana menggunakan kesadaran ketika melakukan patrap samadhi. Kesimpulannya berarti ketika kita sedang melakukan patrap kunci atau membaca, ketika kita sedang melakukan patrap kunci dan membaca bacaan kunci,
keadaan kita atau rasa dan perasaan kita adalah rasa dan perasaan manembahing kawula Gusti. Artinya patrap kita itu harus benar-benar gagah, gentleman, dan konsekuen. Karena apa? Karena sedang manembah. Gitu loh. Karena sedang manembah. Selanjutnya, berarti selain manembah, selain keadaannya adalah keadaan manembah, selain rasa dan perasaannya adalah rasa dan perasaan manembah, ketika kita sedang melakukan patrap kunci dan membaca bacaan kunci, kesadaran kita juga harus kesadaran pasrah kepada Gusti. Karena sifatnya kunci adalah pasrah kepada Gusti. Kesimpulannya, berarti ketika kita sedang melakukan patrap paweling, keadaan kita atau rasa dan perasaan kita itu adalah rasa dan perasaan manunggaling kawula Gusti. Artinya tubuh kita itu harus anteng di situ. Karena apa? Karena dalam keadaan manunggal. Harus tetek, harus jejeg, harus jumeneng. Karena apa? Karena keadaannya keadaan manunggal. Sebab sikapnya paweling adalah manunggaling kawula Gusti. Artinya jiwa raga kita dalam keadaan jejeg manunggal. Jadi harus anteng. Sedangkan kesadarannya ketika kita sedang melakukan patrap paweling dan membaca bacaan paweling, kesadarannya ini harus kesadaran menerima keputusan Gusti. Jadi tidak ada bentuk penolakan apapun. Tidak ada bentuk penolakan apapun, tidak ada instruksi, tidak ada protes. Selanjutnya, kesimpulan selanjutnya, ketika kita dalam keadaan patrap mijil, hendak patrap mijil, sembari menyebut asma, keadaan kita harus dalam keadaan leburing kawula Gusti. Karena sikapnya asma adalah leburing kawula Gusti. Jadi keadaannya harus keadaan leburing kawula Gusti. Arti maksudnya rasa dan perasaannya harus rasa dan perasaan leburing kawula Gusti. Artinya sudah tidak mempermasalahkan lagi. Tidak ada masalah di situ. Tidak ada sesuatu di situ. Karena apa? Karena kawula Gustinya lebur, sudah nggak ada. Dikarenakan kawula Gustinya lebur, berarti sesuatu apapun kan nggak ada di situ tuh. Dikarenakan apapun menjadi tidak ada selain Gusti itu sendiri, maka kesadarannya ketika bergerak hendak melakukan patrap mijil sembari menyebut asma, kesadarannya adalah kesadaran mempersilahkan kuasanya Gusti. Karena yang ada hanya Gusti. Selain Gusti lebur semuanya. Kesimpulan berikutnya, berarti ketika kita sedang melakukan patrap mijil dan membaca bacaan mijil, keadaan kita itu adalah keadaan sampurnaning kawula Gusti. Dikarenakan
sikapnya mijil adalah sampurnaning kawula Gusti. Maksudnya rasa dan perasaannya itu adalah rasa dan perasaan sampurnaning kawula Gusti. Lebih jelasnya lagi merdeka di situ. Karena kawula Gusti itu sempurna. Artinya segala sesuatu, semua sesuatu, seluruh sesuatu itu sudah sempurna. Jadi merdeka, kesadarannya itu kesadaran merdeka. Kesimpulan selanjutnya, berarti ketika kita sedang melakukan patrap singkir, dikarenakan sikapnya singkir adalah sampurnaning pati urip. Jadi keadaan kita ketika kita sedang melakukan patrap singkir dan membaca bacaan singkir itu keadaan yang kosong. Orang apa-apa. Segala yang mati sudah tersempurnakan. Segala yang hidup sudah tersempurnakan. Jadi keadaan kita adalah keadaan yang sudah tidak apa-apa. Arti maksudnya rasa dan perasaan kita itu sudah tidak apa-apa lagi. Sudah tidak apa-apa lagi. Lah terus kesadarannya, dikarenakan keadaan singkir itu adalah keadaan sampurnaning patilan urip, sehingganya kesadaran kita ketika kita sedang melakukan patrap singkir dan membaca bacaan singkir itu adalah kesadaran gampang menebar cinta kasih sayang Romo. Mudah menebar cinta kasih sayang Romonya itu mudah. Artinya ketika kita sedang melakukan patrap singkir dan membaca bacaan singkir, kita itu gampang banget. Mencintai, mengasihi, menyayangi nyamuk yang gigit itu gampang banget. Mencintai, mengasihi, menyayangi dengkul yang keram itu gampang banget. Mencintai, mengasihi, menyayangi boyok yang dengkean itu gampang sekali. Itu loh cara atau teknik menggunakan kesadaran manakala kita sedang melakukan patrap samadhi. Lah terus bagaimana dengan motivasi dari Pak Web tentang diam ketika samadhi? Tentang diam ketika samadhi ini beda lagi. Tadi kan saya masih belum menyebut samadhi, masih patrap kan? Patrap kunci, patrap paweling, patrap kunci, membaca kunci, patrap paweling, membaca paweling, hendak patrap mijil, menyebut asmo, patrap mijil, membaca mijil, patrap singkir, dan membaca singkir. Saya masih belum menyebut semedi. Nah lalu bagaimana cara dan tekniknya menggunakan kesadaran ketika kita bersamadhi, Pak Web? Samadhi, arti maksud dari samadhi adalah samelehe memedi. Artinya hilangnya ketakutan, hilangnya keraguan, hilangnya kebimbangan. Lah, siapapun dia, kalau ndak takut, ndak bimbang, ndak ragu, bisa diam. Lah, diam, detailnya diam adalah tidak ada bentuk usaha
tidak ada bentuk upaya apapun. Kalau ada bentuk usaha apapun itu modelnya, kalau ada bentuk upaya apapun itu jenisnya, berarti belum diam. Kalau benar-benar diam, tidak ada bentuk usaha apapun, tidak ada bentuk upaya apapun. Artinya di sini kesadaran pun tidak terpakai. Ketika bersamadhi, kesadaran ini tidak dipakai. Lah terus ketika kita bersamadhi menggunakan apa? Enggak menggunakan apa-apa lah, wong diam. Memangnya diam itu butuh alat? Diam itu butuh sarana. Mungkin sarananya diam adalah ditelikung, ditaleni, dibondo. Mungkin sarananya diam. Tapi diam ini, diam bersamadhi ini kan bukan dibondo kan? Artinya diam tanpa ditaleni, ya? Tanpa diikat. Dikarenakan samadhi tidak ada daya dan tidak ada bentuk upaya apapun, alias diam, berarti kesadaran pun tidak digunakan. Jadi nggak ada teknik menggunakan kesadaran ketika kita bersamadhi, itu nggak ada lah, wong kesadarannya nggak digunakan. Menggunakan apa-apa? Nggak menggunakan apa-apa lah, wong diam. Lawang tidak menggunakan apa-apa, diamnya angel apa maneh ngantek menggunakan apa-apa kan? Tidak menggunakan apa-apa saja, diamnya susah, apalagi menggunakan apa-apa. Kenapa harus diam, Pak Web? Loh, katanya sudah capek. Lebih. Ya? Kenapa harus diam, Pak Web? Kok nggak mencak-mencak kayak apa kayak? Loh, katanya capek. Ya kan? Katanya sudah capek. Katanya sudah lelah. Katanya sudah letih. Kok masih belum mau diam? Lebih. Nah, kalau memang benar-benar sudah capek, diamlah. Nanti kan tahu sendiri, nanti paham sendiri, nanti ngerti sendiri. Kok bisa tahu sendiri, paham sendiri, ngerti sendiri? Karena apapun itu, jika penting, jika perlu buat kita, akan diberitahukan, akan dipahamkan, akan dimengertikan. Oleh siapa, Pak Web? Oleh guru sejati kita, oleh hidup kita, oleh asmo kita. Kalau mau diam. Kalau tidak mau diam, ya guru sejati kita yang diam. Karena kenapa guru sejati kita diam, Pak Web, ketika kita tidak diam? Karena guru sejati kita capek ngeliatin kita yang tidak pernah diam. Selalu ikut campur, tok, selalu cawe-cawe, tok. Nah, dia capek kan, makanya dia diam. Nah, agar supaya guru sejati kita, hidup kita, atau asmo kita tidak diam, maka kita harus diam. Nah, mungkin ini bagian ini yang belum saya informasikan secara mendetil seperti ini. Padahal ya saya sudah menginformasikan, hanya saja tidak sedetil ini. Karena saya pikir lawang hampir setiap konten video saya selalu memperkenalkan apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Mosok nggak ketemu tekniknya gitu. Jadi sikapnya wahyu pancagaib itu adalah caranya melakukan patrap samadhi. Sedangkan sifatnya wahyu pancagaib itu adalah tekniknya melakukan patrap samadhi. Makanya saya sering wanti-wanti. Kenalilah wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku sebaik kita mengenali lekuk tubuh kita sendiri.
Dengan mengetahui, memahami dan mengerti apa, bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Lah, di dalam laku kita mengalami kemudahan-kemudahan, enggak bingung gitu. Enggak mengalami kebingungan. Kalau harus dipersimpel lagi, berarti ketika kita sedang melakukan patrap samadhi, kesadaran kita itu adalah kesadaran wahyu pancalaku. Secara simpel, berarti bisa disimpulkan ketika kita sedang patrap, mematrapkan wahyu pancagaib, berarti kesadaran kita adalah kesadaran wahyu pancalaku. Kalau sudah sampai di tahapan samadhi, semuanya berhenti total karena tidak dibutuhkan, tidak diperlukan. Sebab kalau kita sampai masih membawa sesuatu, menggunakan sesuatu, sudah pasti tidak bisa diam. Lawang tidak membawa sesuatu saja, diamnya susah. Apalagi sampai membawa sesuatu. Tan soyo ora iso meneng. Kalau di luar patrap samadhi, kesadarannya digunakan untuk apa saja yang kita lakukan. Kesadaran ini kita gunakan untuk menikmati rasanya kelakuan apa saja yang kita lakukan. Dan ketika di luar patrap samadhi, kesadaran ini kita gunakan untuk menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan di setiap saatnya dengan kesadaran. Cinta kasih sayang Romo itu sendiri, lah itu loh yang disebut laku suci menuju abadi. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan. Berarti kalau sampai ada kelakuan secuil saja yang tidak ternikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo, berarti laku suci menuju abadinya jeglong. Jadi yang disebut-sebut sebagai laku suci menuju abadi adalah menggunakan kesadaran kita untuk menikmati rasanya seluruh kelakuannya Romo. Semua kelakuannya Romo. Dan segala kelakuan Romo tanpa terkecuali. Kita nikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo itu sendiri. Jangan lupa, namanya juga orang berkesadaran. Kalau sampai berhasil menikmati rasanya kelakuan, tidak mengucapkan terima kasih, berarti disitulah putusnya kesadaran. Jeglongnya laku murni menuju, laku suci menuju abadi. Ketika kita berhasil menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan, tapi tidak mengucapkan terima kasih, berarti kan lupa. Lah, lupa jawaban lupa, jelasnya lupa, ini berarti kan kesadarannya putus. Sama halnya berarti laku suci menuju abadinya jeglong.
Jadi laku suci menuju abadi itu bukan patrap samadinya, bukan. Tapi di luar patrap samadinya. Nah, kalau patrap samadinya Pak Web, itu bukan laku suci menuju abadi, tapi laku kasampurnaning urip. Patrap samadi itu adalah laku kasampurnaning urip atau laku kesempurnaan hidup. Itu patrap samadi. Kalau di luar patrap samadi, ketika kita menggunakan kesadaran untuk menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan, lah itu yang dimaksud laku suci menuju abadi. Secara pribadi, laku kita adalah laku kesempurnaan hidup. Secara universal, secara umum, atau secara bermasyarakat, laku kita adalah laku suci menuju abadi. Oporak pentol. Ayo. Apa enggak luar biasa? Secara pribadi, laku kita adalah laku kasampurnaning urip atau laku kesempurnaan hidup, yaitu patrap samadi. Secara bermasyarakat, secara umum, laku kita adalah laku suci menuju abadi. Dengan dua hal ini, dosa mana ada, karma mana ada, salah mana ada. Lawang jobon jero laku kabeh. Berpikir negatif, berpikir buruk, mana bisa? Lawang luar dalam laku semua. Membatin sirik, iri, dengki, benci, mana bisa? Lawang luar dalam laku semua. Berkeinginan aneh-aneh, berkeinginan neko-neko, mana bisa? Lawang luar dalam laku semua. Dikarenakan masih dalam tahapan belajar, mungkin punya setitik luput, setitik salah. Nah, di sini baru patrap samadi mijil sampurno terpakai. Bagaimana bisa luput ya Pak? Bisa salah, bisa dosa, punya karmanya bagaimana? Lawang punya satu titik luput saja langsung patrap sama dimijil sampurno. Kalau sadar luput, kalau nggak sadar luput ya apa? Bagaimana itu Bu? Tanyaannya. Kalau sadar luput langsung mijil sampurno. Nggak sadar luput ya Kak. Ya itu namanya luput. Itu namanya luput. Itu namanya luput. Itu namanya salah. Itu namanya dosa. Kalau tidak sadar bahwa saya ini luput, lah terus berarti, bukan terus, berarti sedang tidak berkesadaran. Makanya supaya kita itu bisa sadar, jika ada setitik luput, berkesadaranlah kontinu dan universal. Hanya dengan dua hal yang barusan saya sampaikan, maka tidak ada bedanya antara Putra dengan Romo. Nggak ada bedanya. Putra ya Romo, Romo ya Putra.
Kalau antara putra dengan Rama ini masih ada bedanya, maka kejadiannya putra tidak bisa hidup. Rama fikti. Kalau antara putra dengan Rama ini ada perbedaan, maka Rama menjadi fikti, menjadi khayal. Sedangkan putra tidak bisa hidup. Karena putra tidak bisa hidup, maka tersebutlah orang awam. Nah, secara awam disebut sebagai mayat hidup. Jika tidak seperti yang sudah saya sampaikan tadi, maka selalu ada perbedaan antara putra dengan Rama. Dan selama antara putra dengan Rama ini ada perbedaan, maka selama itu Rama itu menjadi fikti. Sedangkan putra tidak bisa hidup. Nah, putra yang tidak hidup inilah yang disebut-sebut sebagai mayat hidup. Lah, Rama fikti inilah yang dimaksud Tuhan ngedebus. Jadi agar supaya Rama itu tidak gaib, agar supaya Rama itu tidak fikti, agar supaya putra itu bisa hidup, maka harus tidak ada perbedaan antara putra dengan Rama. Agar supaya antara putra dengan Rama ini tidak ada bedanya, maka secara pribadi laku kita adalah laku kasampurnaning urip. Sedangkan secara umum laku kita adalah laku suci menuju abadi. Dengan laku kasampurnaning urip dan laku suci menuju abadi, maka antara Rama dengan putra tidak ada bedanya. Sama saja. Putra ya Rama, Rama ya putra. Putra yang mengadakan Rama, Rama yang mengadakan putra, saling mengadakan. Sehingganya dua-duanya menjadi nyata-nyata ada. Tidak gaib, tidak mustahil. Iya, yang ada orang kadangan ya begitu ya. Ada orang kadangan kok gitu ya. Sini ikut kadangan katanya sini ikut kadangan. Upin. Angel wes. Ya kadangan dulu sayang, kadangan dulu. Nggih. Untuk panjenengan yang ada di sini secara langsung tercerahkan, dan untuk para kadang kinasih saya di rumahnya masing-masing yang mungkin mengharap terekamnya konten video ini juga tercerahkan. Untuk Mas siapa tadi dari Sragen? Mas Irman. R apa Ir? Erman. Oh, Mas Erman. Mas Erman. Manekong atau gembleng itu sulit ya, rumit loh Mas. Gimana? Sanggupnya? Dan ketika manekong atau gembleng, agar supaya panjenengan tidak mengalami sulit, mengalami rumit, panjenengan harus melepas baju lama loh ya. Ya. Baju lama panjenengan harus panjenengan letakkan dulu ya.
Nah, terus ini yang terpenting nih. Puncaknya Manekung atau puncaknya Gembleng adalah Manunggal Jati. Ya. Puncaknya Manekung atau puncaknya Gembleng adalah Manunggal Jati atau Manunggal Suci. Nah, Manunggal Suci atau Manunggal Jati ini tidak bisa dicapai dengan jiwa raga loh Mas Herman. Karena apa? Karena hanya hidup kita yang bisa mencapai. Artinya, kalau panjenengan berhasil melampaui Manekung atau Gembleng untuk bisa Manunggal Suci, untuk bisa Manunggal Jati, panjenengan harus mati loh Mas Herman. Berani mati. Harus mati untuk sementara waktu agar supaya panjenengan bisa mencapai suci, agar panjenengan bisa mencapai Manunggal Jati. Karena suci tidak bisa dicapai dengan apapun selain hidup kita. Sebab bagian dari diri kita yang suci itu hanya hidup kita. Selain hidup kita itu berbahan semua. Artinya tidak suci. Jadi tidak bisa mencapai suci. Yang bisa mencapai suci adalah hidup kita. Nah, kalau hidup kita pergi mencapai suci tanpa jiwa raganya, berarti jiwa raganya kan mati. Ya kan? Nah, ini berani kan ya? Iya. Oke lah kalau begitu. Termasuk Pak Sucipto juga nih, ya, yang dari Kalimantan. Berani jenengan. Mulai ora iso urip ne piye? Ya tak lebokne hukum ya. Oke kalau panjenengan berani. Jangan sampai nanti salah paham pas di puncaknya wedi nggo. Wah, gawat ini. Jadi ibunya Pak. Ibunya juga ikut. Nyapa ibunya? Ibunya Pak, istrinya. Oh, itu Pak istrinya Pak Sucipto. Loh, Iya. ada di sini. Oh, Ya ikut gembleng juga. Oh, ndelok. Oh, berani, Bu. Waduh. Nah, kan nanti kalau di sana ndak ketemu sama Pak Sucipto bagaimana? Wah, suami istri nih wani mati kabeh. Oke lah. Tapi ning kono ora ana soto babat lho ya. Godone malaikat ya ora ana ning kono. Nggih Pak Sucipto ya. Nah, ini awam. Monggo matur suwun kalau gitu. Dan kadangan kita malam ini saya cukupkan. Kita sambung kali lain. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya.